Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Siang, Bu. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Pada ketua kelas bahkan dipimpin doanya. Doa dimulai. Amin. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Aisyah, Ibu. Ulan, Ibu. Ani, Ibu. Cindy, Ibu. Dini, Ibu. hadir semua ya. Ibu. Ya, jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita menyanyi Garuda Pancasila. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Harap berdiri semuanya ya. Ibu. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Karya proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, merdeka dirimu sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, langsung saja kita ke pembelajaran kita hari ini ya, yaitu tentang perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Ibu akan menjelaskan apa itu perkembangbiakan hewan secara generatif. Perkembangbiakan hewan secara generatif melibatkan sekelamin jantan dan betina. Sekelamin jantan disebut sperma, sedangkan sekelamin betina disebut setelur atau ovum. Pertemuannya seperti dengan setelur disebut pembuahan atau fertilisasi. Setelah terjadi fertilisasi, terbentuk zigot. Selanjutnya terbentuk embrio. Embrio adalah calon anak yang akan menjadi makhluk hidup baru. Macam-macam perkembangbiakan hewan generatif. Yang pertama, ovipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya hewan ovipar yaitu ada apa saja, Ibu? Ya, dan lain-lainnya. Selanjutnya, yang kedua itu pipipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak. Contohnya hewan pipipar yaitu ada apa saja? Kucing, gajah, kambing, kerbau, singa, unta, dan lain-lainnya. Baik, selanjutnya yang ketiga ovipipar. Hewan yang berkembang biak dengan bertelur dan beranak. Contoh hewan ovipipar yaitu ada ikan hiu, ular, bunglon, ikan pari, udang, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya Ibu akan menjelaskan perkembangbiakan pertumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan yaitu perkembangbiakan pada jagung. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai tempat, juga di Indonesia
Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman menghasilkan karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Jagung dikembangbiakkan dengan biji, dan juga pembuahan pada jagung terjadi ketika serbuk sari jatuh di kepala putih, dan juga bunga yang sudah mengalami pembuahan akan terus tumbuh dan berkembang menjadi jagung. Biji jagung yang sudah tua bisa ditanam kembali dan akan tumbuh menjadi jagung. Itu ada sebuah contoh perkembangbiakan pada tanaman jagung. Ibu ada sebuah contoh perkembangbiakan pada tanaman jagung. Bisa kalian lihat pertama itu ada biji, yang kedua yaitu ada berkecambah, yang ketiga tanaman vegetatif, yang keempat berbunga, yang kelima itu menghasilkan buah tongkol, yang terakhir yaitu menghasilkan buah. Jadi ibu mau minta satu orang untuk maju ke depan, jelaskan urutan tentang perkembangbiakan pada tanaman jagung dengan tepat atau dengan benar. Ini ada nama-nama perkembangbiakan dari tanaman jagung. Baik, ibu akan mengulangkan sekali lagi ya, biar kalian paham dengan perkembangbiakan tumbuhan pada tanaman jagung. Dan nanti meminta pada satu orang anak ibu untuk maju ke depan. Ya Bu. Ini kan ada urutan. Ini ada gambar jagung. Dari mana jagung ini berkembang biak, berawal dari yang pertama itu ada biji, berkecak, kemudian berkecambah. Seterusnya ada tanaman vegetatif dan juga berbunga, menghasilkan buah tongkol dan menghasilkan buah. Apakah sudah paham anak ibu? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah paham, ibu minta pada anak ibu satu orang untuk maju ke depan, menaruhkan nama-nama yang berurutan di depan ini dengan benar. Ya, Bu. Baik, yang mau maju di tangan. Kami, Bu. Pada Ibu Ramadini, silakan maju ke depan. Diurutkan ya nama-nama. Yang pertama ada biji. Ya. Yang kedua ada berkecambah. Yang ketiga ada tanaman vegetatif. Yang keempat ada berbunga. Yang kelima yaitu menghasilkan buah tongkol. Yang terakhir menghasilkan buah. Apakah sudah benar urutan dari teman kita Ramadini? Benar, Bu. Benar, Bu. Iya, yang pertama itu ada apa? Biji. Yang
mengembangbiakan tumbuhan pada tanaman jago. Sudah, Bu. Nah, selanjutnya itu tentang perkembangbiakan pada hewan. Yang sudah Ibu jelaskan tadi itu ada beberapa macam hewan seperti perkembangbiakan hewan cara generatif tadi itu yang pertama ada ovipar, vivipar, ovivivipar. Hewannya kan sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, jadi itu ada sebuah KPD untuk kalian isikan nanti maju ke depan dua kelompok. Ibu memberikan dua kelompok, yang mana kelompok 1 dan kelompok 2. KPD yang Ibu berikan tadi kan itu ada yang kalian di situ yang termasuk hewan ovipar apa saja, yang termasuk hewan ovipar apa saja, ya Bu. Kalau udah ada kelompok yang sudah selesai, silakan mempresentasikan hasil jawabannya. Yuk kepada kelompok 1, silakan maju untuk mempresentasikan hasil karyanya. Ini ada hasil dari kelompok 1. Nama kelompok Aurek, anggotanya adalah Cindy di Bulan. Dan di sini kelompokkan binatang berikut berdasarkan cara pengembangbiakannya. Gambar pertama ada di buku. Cara pengembangbiakannya itu adalah ovipar atau telur. Yang kedua ada gambar kulon. Cara pengembangbiakannya itu bertelur dan melahirkan atau ovipar. Yang ketiga ada kelinci. Cara pengembangbiakannya itu dengan cara vivipar atau melahirkan. Dan yang ketiga ada ikan pari. Cara pengembangbiakannya itu dengan bertelur dan melahirkan. Yang kelima ada bebek. Cara pengembangbiakannya itu ovipar atau bertelur. Yang keenam ada kuda laut. Kuda laut itu pengembangbiakannya dengan cara bertelur dan melahirkan atau ovipar. Dan yang ketujuh ada ular, juga termasuk ovipar. Dan yang terakhir ada kelelawar, yaitu termasuk vivipar atau melahirkan. Apakah sudah benar? Sudah. Ya, beri tepuk tangan pada kelompok 1. Pada kelompok 2 yang mewakili ada Ibu Ular. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Gambar pertama itu ada gambar kupu-kupu. Perkembangbiakannya yaitu bertelur atau ovipar. Yang kedua yaitu ada bunglon. Perkembangbiakannya yaitu bertelur dan melahirkan yang dinamakan ovovivipar. Yang ketiga yaitu gambar kelinci. Perkembangbiakannya yaitu melahirkan atau disebut dengan vivipar. Yang keempat yaitu ikan pari. Perkembangbiakannya yaitu bertelur dan melahirkan atau disebut dengan ovovivipar. Yang kelima yaitu ada bebek. Perkembangbiakannya yaitu bertelur atau yang dinamakan dengan ovipar. Yang keenam yaitu anjing laut.
Perkembangbiakannya yaitu bertelur dan melahirkan atau dinamakan dengan ovovivipar. Yang ketujuh yaitu sapu. Perkembangbiakannya yaitu bertelur atau disebut dengan ovipar. Yang kedelapan yaitu ikan paus. Perkembangbiakannya yaitu bertelur dan melahirkan atau disebut dengan ovovivipar. Selanjutnya kelelawar. Perkembangbiakannya yaitu melahirkan atau vivipar. Baik, itu dari kelompok 2. Apakah sudah benar? Ya, Bu. Ya, beri tepuk tangan kepada ya, itu adalah tentang perkembangbiakan pada hewan. Apakah nenek itu sudah memahami perkembangbiakan hewan dan tumbuhan? Sudah, Bu. Sudah. Kalau sudah dapat memahami, apa ada yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Tidak, Bu. Baik, itu akan menyimpulkan pelajaran kita pada siang ini, yaitu yang dimana ada macam-macam perkembangbiakan hewan vegetatif, yaitu pertama itu ada ovipar seperti burung, ikan. Yang kedua yaitu vivipar. Hewannya itu ada singa, unta, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ada ovipar, yang dimana hewannya ada kuda laut dan ular. Dan juga tentang perkembangbiakan pada tanaman jambu tadi, yang dimulai dari biji menjadi kecambah, kemudian menjadi tanaman vegetatif, atau perkembangbiakan tumbuhan pada proses penyerbukan, dan juga lalu berbunga hingga terakhir menghasilkan buah. Itulah kesimpulan dari pembelajaran kita pada siang hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ada sebuah speaking, yaitu contohnya speaking seperti ini. Ibu akan contoh ya, tangan ke atas, pundak kita. Udah ada yang tahu kan? Ya, Bu. Baik, kita bersama-sama speaking. Sebelum pulang, kepada Ibu silakan berdiri. Ya, Bu. Baik, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tangan ke atas, pundak kita. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Sebelum kita pulang, Ibu mau bertanya, apakah pelajaran kita pada siang ini menyenangkan? Jadi sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas silakan dipimpin doanya. Pertama dimulai. Amin. Baik, mungkin hanya ini penjelasan materi kita pada siang hari ini. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.